Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Video kali ini saya tidak kemana-mana. Jadi kebetulan hari ini saya sedang libur dan gak ada acara kemana-mana ya. Jadi sambil menikmati hari libur, saya mau bikin video ya. Video kali ini saya mau bahas tentang perbedaan kerja di restoran di Arab Saudi di bagian dapur sama yang kerja di bagian luar ya. Jadi kali ini saya mau bahas perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kita langsung saja kita bahas yang perbedaan dan kelebihan dan kekurangannya kerja di bagian dapur sama yang di luar ya. Untuk yang pertama yaitu dari segi pekerjaan. Itu kalau masalah pekerjaan itu udah jelas ya, beda. Kalau yang kerja di luar itu lebih sedikit daripada yang kerja di dapur. Kenapa dibilang lebih sedikit? Karena kita ambil salah satu contoh ya. Misalnya ada satu order yang masuk ke John A. Itu yang kerja di bagian John B, John C sama John D itu gak ikut kerja kan. Nah, jadi sementara itu satu order aja yang masuk ke dapur itu ada yang digoreng sama yang dibakar, kemudian sayurannya sama ini itunya. Itu jadi otomatis satu order aja semua yang kerja di dapur itu kebagian kerja ya. Nah, disitulah salah satu perbedaan kerja di luar sama yang di dapur itu. Jadi yang kerja di luar itu lebih unggul ya, pekerjaannya lebih sedikit ketimbang yang di dapur. Nah, kemudian dari segi gaji ya. Nah, kemudian dari segi gaji itu bedanya yang kerja di dapur sama yang di luar itu jelas lebih gede daripada yang kerja di luar. Kenapa kok bisa beda gitu? Ya mungkin karena perusahaan juga menilai kalau yang kerja di luar itu kan biasanya kalau misalnya ada tamu yang baik, itu yang kerja di luar biasanya dapat uang tips dari tamu ya. Nah, dari situlah kelebihannya kerja di luar. Sementara yang kerja di dapur tidak mendapatkan itu ya. Tapi dalam segi gaji itu yang kerja di dapur lebih tinggi dari yang kerja di luar. Situlah salah satu perbedaannya kerja di luar sama yang di dapur. Nah, kemudian kenapa bisa beda lagi dari segi gaji? Karena kita ambil contoh yang kerja di dapur misalnya. Kalau misalnya salah satu karyawan yang kerja di dapur itu ada yang sakit atau bolos atau gimana aja sehingga gak masuk kerja, itu kan yang gantiin dia itu perlu orang yang udah berskill juga kan, gak kayak yang di luar. Kalau yang di luar itu kalau misalnya bolos atau sakit atau gimana masih bisa digantiin sama yang misalnya ambil dari John C atau yang ngambil dari John D atau dari mana saja. Karena yang kerja di luar itu kerjanya sama aja. Jadi meskipun satu orang nggak ada, itu masih bisa dihandle sama yang lain ya, nggak kayak kerja di dapur. Yang di dapur itu kalau misalnya nggak ada, itu harus yang gantiin dia itu udah harus yang berskill juga. Makanya yang kerja di dapur itu gajinya lebih tinggi itu. Kemudian dari segi naik gaji gitu ya, itu yang di dapur lebih unggul. Biasanya kalau misalnya habis kontrak terus mau nambah, nah perusahaan biasanya ngasih gaji tambahannya itu lebih tinggi untuk yang kerja di dapur.
Sementara kalau yang di luar itu biasanya paling cuma sekitar 200 realan. Kalau yang di dapur itu biasanya bisa menyampai 500, malahan dulu saya nyampe 800 real itu satu kali kontrak, tambah sampai 800 real dulu itu. Nah, disitulah kelebihan salah satu kerja di dapur itu kelebihannya. Sementara yang di dapur, yang di luar itu tidak mendapatkan itu ya. Kemudian kelebihan kerja di dapur nih dari segi jam kerja ini, dari jam kerja. Kalau dari jam kerja itu tetap ya kalau kerja di dapur itu. Jadi kalau kerja 8 jam itu udah tetap di sini kerjanya 8 jam setengah ya. Jadi perusahaan minta lebih setengah jam. Jadi ngitungnya itu kalau kita kan mau makan, mau sholat tuh perusahaan dihitung. Makanya perusahaan minta tambahan kebijaksanaan dari karyawan setengah jam untuk gantiin ya mungkin bekas makan atau sholat atau gimana. Itu kan gak selamanya, 8 jam itu gak selalu kerja kan. Nah itu kerjanya 8 jam setengah di dapur. Kalau yang di luar bukan 8, kalau misalnya jam 12 malam itu yang di luar juga sama berangkatnya ya jam 4 sore sampai jam setengah 1 malam. Cuman kalau misalnya pas jam 12 malam atau jam setengah 1 itu udah mau tutup, ada tamu, jadi otomatis kan si pelayan itu harus nyervis dulu kan, nunggu dia makan. Itu kan gak bakalan beres 1,5 jam. Udah gitu beres makan dia harus bersihin tempatnya, bersihin itunya. Jadi otomatis jam kerja di luar itu bertambah itu. Nah disitulah kekurangannya kerja di luar dan kerja di dapur itu beruntung ya itu. Kelebihannya kerja di dapur. Kemudian dari segi makanan, dari segi makanan ya jelas kalau yang namanya kerja di dapur itu lebih subur ya makanan, karena semua ada di sana. Tapi kecuali ikan, kalau ikan ya itu gak boleh, itu harus beli ya. Itu yang dibolehkan itu cuman kayak nasi atau surba ya dan sebagainya pokoknya gitu. Sementara kalau yang kerja di luar itu tidak gampang ya mau makan juga, karena kadang ada yang dikasih, kadang ada yang enggak. Itu yang kerja di luar minta ke dapur juga kan, gak semua orang dikasih sama orang dapur, apalagi sama atasan itu. Nah disitulah salah satu kelebihan kerja di dapur, sementara yang di luar tidak mendapatkan itu ya. Dan kemudian berikutnya dari segi penampilan. Kalau masalah penampilan, perusahaan itu diutamakan yang kerja di luar ya. Kenapa yang kerja di luar? Ya mungkin karena kalau pelayan itu langsung berhadapan sama tamu, otomatis harus serba rapi. Malahan kalau yang di luar itu dikasih seragamnya itu dari perusahaan itu yang pokoknya yang branded pokoknya. Jadi kalau yang di dapur itu yang diutamakan sama perusahaan itu kualitas bahan pakaian ya. Karena apa? Karena yang kerja di dapur itu otomatis ada yang kerja di bagian penggorengan atau pembakaran, itu kan menghadapi api. Jadi otomatis kalau misalnya musim panas atau ya musim dingin juga tetap harus menghadapi api, itu otomatis keluar keringat juga kan. Nah jadi kalau misalnya sering banyak keluar keringat, otomatis itu si baju harus harus bahannya yang bagus kan, agar gak cepat rusak. Nah disitulah
perbedaannya kerja di luar sama di dapur itu. Yang di luar lebih diutamakan penampilan, nah kemudian yang di dapur lebih diutamakan kualitas ya. Kemudian perbedaan yang terakhir mungkin ini dari cuaca misalnya ya. Dari cuaca itu kalau misalnya datang musim dingin, nah itu yang kerja di dapur itu lebih enak ya, jadi bawaannya anget gitu, pas cuacanya. Jadi kalau orang Indo mah serasa cuaca di Indo lah, jadi enak banget pokoknya. Nah untuk yang kerja di luar itu, nah kalau musim dingin itu pokoknya ekstra lah dinginnya, jadi harus pakai baju tebal gimana karena cuaca yang ekstrim. Dan kemudian kalau musim panas itu, nah yang di luar itu enak, sedang lah gitu cuacanya, sedang-sedang saja. Tapi yang kerja di dapur itu wah pokoknya sampai mandi keringat itu yang namanya kalau lagi musim panas. Nah disitulah salah satu perbedaannya ya. Jadi setiap pekerjaan juga itu ada perbedaan lah, dan yang pastinya semua pekerjaan itu ada kelebihan dan kekurangannya ya, dan setiap pekerjaan juga memiliki tanggung jawab masing-masing. Oke sobat, cukup sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat ya buat sobat semua, khususnya yang mau berangkat ke Arab Saudi atau kemana saja, yang kerja di restoran, sedikitnya bisa tahu gimana perbedaannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.